Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pengantar, karakteristik, dan lingkungan sektor publik. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Katolik Musi Caritas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, program studi akuntansi yang mengambil mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Dr. Hajah Maimunah, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Akuntan, Chartered Accountant, bersertifikat konsultan pajak, Certified Public Accountant, ASEAN Chartered Professional Accountant. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ananda Francisca dengan NIM 2121035. Saya Evelyn dengan NIM 2121022. Saya Angelica dengan NIM 2121031. Saya Palista Noviani dengan 2121072. Baiklah, kami akan memulai penjelasan materi. Pengertian akuntansi sektor publik. Istilah sektor publik mempunyai beragam arti dikarenakan wilayah publik yang luas yang menyebabkan tiap disiplin ilmu, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan hukum, punya cara pandang serta pendefinisian yang berbeda. Akuntansi sektor publik bisa didefinisikan seperti kegiatan atau aktivitas jasa yang berkaitan dengan usaha, utamanya yang memiliki sifat keuangan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan hak dan kebutuhan masyarakat via pelayanan publik yang disediakan oleh entitas perusahaan. Next. Tiga peran utama pemerintah dalam pengelolaan sektor publik. Yang pertama, regulatory role. Pemerintah berperan utama dalam menentukan peraturan untuk pengelolaan sektor publik agar masyarakat tidak dirugikan. Regulasi sangat diperlukan masyarakat agar produk publik dapat dikonsumsi dan digunakan secara bersama-sama. Ketimpangan akan muncul di masyarakat jika tidak ada peraturan dari organisasi sektor publik, yang dimana sebagian orang akan mengalami kerugian karena tidak bisa mengakses barang atau layanan yang seharusnya untuk umum. Yang kedua, enabling role. Pemerintah berperan utama dalam mengelola sektor publik agar ada kemungkinan bisa dinikmati dengan mudah oleh kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga, direct provision of goods and service. Pemerintah berperan utama dalam menghadirkan pure public goods kepada masyarakat dengan mudah, walaupun dikelola oleh pihak swasta. Dalam praktiknya, pemisahan makna antara pure public goods dan quasi-public goods sulit dilakukan dengan tegas. Selain itu, dengan meningkatnya kompleksitas dan luas area dari sektor publik mengakibatkan privatisasi, sehingga diharuskan beberapa sektor publik beroperasi dalam mekanisme pasar, meskipun telah diprivatisasi. Pemerintah mempunyai peran dalam mengatur aktivitas produksi dan penjualan pure public goods dan quasi-public goods. Dalam konteks ini, sektor publik berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan melalui beberapa regulasi yang tidak membuat masyarakat rugi. Selanjutnya, interpretasi dari organisasi publik yang ditujukan kepada masyarakat umum. Yang pertama, definisi hukum. Organisasi sektor publik yakini organisasi pemerintah dan diatur oleh hukum publik. Yang kedua, definisi keuangan. Organisasi sektor publik yaitu sebagian besar organisasi swasta yang dananya berasal dari publik, seperti organisasi non-profit yang memberikan layanan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, definisi fungsi. Seluruh organisasi pada bidang administrasi publik, jaminan sosial, hukum dan ketertiban, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, serta sosial dan budaya.
meskipun berbeda sumber dana dan bentuk hukum organisasi. Next. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintah. Data akuntansi bertujuan agar informasi terkait transaksi ekonomi serta keuangan pemerintah diberikan ke pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, serta masyarakat. Akuntansi sosial termasuk pada lingkup akuntansi khusus yang digunakan di lembaga, misalnya makro yang memberikan pelayanan pada perekonomian nasional. Akuntansi ini digunakan untuk mencatat peristiwa atau kejadian ekonomi dalam suatu organisasi nirlaba, misalnya partai politik, instansi pendidikan dan kesehatan, tempat ibadah, serta lembaga masyarakat yang lain. Next. Tipe organisasi. Pure profit organization memiliki maksud untuk menjual atau menyediakan barang dan layanan dengan fokus utama pada perolehan laba secara maksimal agar para pemilik dapat menikmatinya. Dana organisasi bersumber dari investor swasta dan kreditur. Quasi-profit organization bertujuan untuk menawarkan atau memperjual suatu barang dan layanan agar mendapat keuntungan serta tercapainya tujuan lainnya sesuai yang dikehendaki oleh pemilik. Dana organisasi bersumber dari investor pemerintah, investor swasta, kreditur. Next. Quasi non-profit organization bertujuan untuk menawarkan atau memperjual barang dan layanan dengan target agar membantu masyarakat serta diperolehnya keuntungan. Dana organisasi bersumber dari investor swasta, investor pemerintah, serta kreditur. Pure non-profit organization bertujuan untuk menawarkan atau memperjual barang dan layanan yang dimaksudkan agar membantu serta memajukan kesejahteraan publik. Dana organisasi bersumber dari retribusi, pajak, utang, laba BUMN atau BUMJ, organisasi obligasi, hibah, sumbangan, penjualan aset negara, dan yang lainnya. Next. Cakupan dari organisasi sektor publik. Organisasi dalam sektor publik terbagi menjadi dua, yaitu pemerintahan dan non-pemerintahan. Pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari provinsi dan kabupaten kota. Untuk non-pemerintahan terdiri dari sosial dan komersial dan keanggotaan. Sosial mencakup kesehatan, pendidikan, jasa sosial, keagamaan, budaya, serta penelitian. Komersial dan keanggotaan mencakup klub, organisasi persaudaraan, organisasi buruh, kamar dagang, asosiasi perdagangan, serta keluarga bisnis. Next. Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Menurut Bastian, pada tahun 2010, karakteristik organisasi publik yaitu yang pertama, tujuan, yaitu untuk memajukan masyarakat secara selangkah demi selangkah dari keperluan dasar sampai keperluan rohani. Yang kedua, aktivitas, yaitu untuk pelayanan publik dalam aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, penegakan hukum, penyedia pangan, dan transportasi publik. Yang ketiga, sumber dana yang berasal dari pajak, keuntungan BUMN, pinjaman pemerintah, dana masyarakat lainnya, dan pendapatan lain yang sah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sah diberlakukan. Yang keempat, model akuntabilitas,
yang dimana perwakilan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, seperti lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab kepada DPR, DPRD, dan DPD. Next. Yang kelima, budaya organisasi yang hierarkis, birokratis, dan formal. Yang keenam, susunan anggaran yang dapat disusun bersama masyarakat dalam perencanaan program yang diumumkan untuk dikritisi dan dibahas oleh masyarakat. Lalu, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketujuh, pemangku kepentingan yang meliputi masyarakat Indonesia, pegawai organisasi, kreditor, investor, lembaga internasional, antara lain Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau IMF, Bank Pembangunan Asia atau ADB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Program Pembangunan PBB atau United Nations UNDP, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, dan pemerintah asing. Next. Dari sisi normatif keputusan, Nordiawan pada tahun 2006 mencirikan organisasi sektor publik dengan hal-hal yang pertama, dilaksanakan tanpa untuk mengejar keuntungan keuangan. Yang kedua, bisa dipunyai secara bersama oleh masyarakat umum. Yang ketiga, sumber daya yang dimiliki tidak divisualisasikan sebagai saham yang bisa diperdagangkan. Dan yang keempat, kesepakatan yang terhubung dengan kebijakan serta pelaksanaan didasarkan pada kesepakatan. Next. Prinsip organisasi publik. Yang pertama, pembagian kerja, yaitu spesialisasi meningkatkan hasil kerja dengan menjadikan pekerja publik lebih praktis sesuai dengan prinsip pembagian kerja yang dinyatakan oleh Adam Smith. Yang kedua, wewenang, yaitu pemimpin administrasi publik wajib mampu memberi instruksi. Kekuasaan yang dimiliki akan berjalan seiring dengan tanggung jawab. Jika menggunakan kekuasaan, maka ada tanggung jawab yang terkait pada kekuasaan. Agar praktis, besarnya wewenang harus sama dengan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Yang ketiga, disiplin, yaitu pejabat publik harus menghormati dan mematuhi peraturan serta ketentuan lembaga publik. Kepemimpinan yang efektif menghasilkan disiplin yang baik. Jelas terdapat konsensus antara pegawai dan manajemen mengenai peraturan lembaga publik dan pelaksanaan sanksi yang proporsional dan adil bagi mereka yang melanggar peraturan. Yang keempat, kesatuan komando, yaitu setiap karyawan publik hanya dapat menerima instruksi dari kepala administrasi publik. Yang kelima, kesatuan arah, yaitu semua kegiatan sekelompok lembaga publik yang memiliki sasaran yang sama harus dikepalai oleh pemimpin dengan memakai suatu rencana. Yang keenam, mendahulukan keperluan umum di atas keperluan individu, yaitu mendahulukan keperluan umum di atas keperluan pekerja perorangan atau seluruh kelompok pekerja publik. Yang ketujuh, remunerasi, yaitu pekerja publik harus dibayar berdasarkan volume layanan yang diberikan. Yang kedelapan, sentralisasi, yaitu melihat sejauh mana bawahan berpartisipasi dalam memilih keputusan manajemen publik. Rasionya benar, apakah keputusan bersifat terpusat atau kepada manajemen, atau desentralisasi, yaitu kepada bawahan. Kuncinya adalah ditemukannya tingkat pemusatan yang ideal untuk tiap situasi. Yang kesembilan, rantai skala, yaitu garis kekuasaan dari manajemen puncak hingga terbawah.
Jika menurutkan rantai ini justru menyebabkan penundaan, maka komunikasi silang diperbolehkan jika semua pihak sepakat, dengan syarat diperoleh konfirmasi dari atasan. Yang ke-10, tata tertib, yaitu manusia dan material perlu berada di waktu dan tempat yang sesuai. Ke-11, keadilan, yaitu terus bersikap baik serta jujur kepada bawahannya merupakan hal yang harus dilakukan manajer publik. 12. Stabilitas kehidupan kerja karyawan, yaitu pejabat publik mempunyai tingkat turnover yang tinggi dan dapat dikatakan tidak efisien. Administrasi publik harus mempersiapkan perencanaan personel secara rutin dan menjamin bahwa penggantinya selalu tersedia untuk mengisi kekosongan. Yang ke-13, inisiatif, yaitu pekerja publik yang diperkenankan untuk mengembangkan dan menjalankan rencana akan diberikan insentif untuk bekerja keras. Dan yang ke-14, semangat tim, yaitu memberikan dorongan agar tim semangat dalam membangun sebuah keselarasan dan kesatuan suatu organisasi publik. Next. Value for money. Value for money adalah suatu konsep yang digunakan dalam pengelolaan organisasi dalam sektor publik dengan berdasarkan pada 3 elemen yang utama, yaitu pertama, ekonomi. Itu menyediakan input yang berkualitas dan cukup dengan harga terendah. Ekonomi itu mengukur perbandingan antara input dengan nilai yang diungkapkan dalam uang, terkait seberapa baik organisasi publik mengurangi penggunaan sumber daya melalui pengurangan output yang boros. Pengukuran ekonomi menghitung anggaran untuk aktivitas tertentu. Jika sumber daya berada di bawah anggaran, akan ada penghambatan, dan jika melebihi anggaran, akan terjadi pemborosan. Yang kedua, efisiensi. Perbandingan antara output dan input berdasarkan standar kinerja. Ada 2 jenis pengukuran efisiensi. Yang pertama, efisiensi alokasi, itu untuk penggunaan sumber daya yang optimal. Dan efisiensi teknis atau manajerial, itu untuk mencapai output tertentu. Yang ketiga, efektivitas. Tingkat keberhasilan program dibandingkan dengan sasaran. Efektivitas diukur dengan perbandingan outcome dan output. Ini menilai hasil akhir terhadap biaya outcome, menunjukkan dampak output dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, ada sasaran organisasi, di mana sektor publik itu non-profit motif, sedangkan sektor swasta itu profit motif. Yang kedua, sumber pembiayaan. Yang dari sektor publik itu ada pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba dari BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Sedangkan dari sektor swasta, itu dari pembiayaan internal. Yang pertama itu ada modal sendiri, laba yang ditahan, dan penjualan aset. Kalau dari pembiayaan eksternal, itu ada utang bank, obligasi, serta penerbitan saham. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas dari sektor publik itu kepada masyarakat dan parlemen atau DPR atau DPRD. Sedangkan sektor swasta itu akuntabilitasnya kepada para pemegang saham dan para kreditur. Yang keempat ada susunan organisasi. Di sektor publik itu birokratis, rigid, dan berhierarki. Sedangkan sektor swasta itu fleksibel, strukturnya datar,
piramida, lintas fungsional, dan lain-lain. Yang kelima itu ada ciri-ciri anggaran. Di sektor publik itu dapat diakses oleh publik, sedangkan sektor swasta itu tidak dapat diakses oleh publik. Dan yang terakhir itu adalah sistem pembukuan akuntansi. Di sektor publik itu cash accounting, sedangkan di sektor swasta itu accrual accounting. Next. Persamaan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, keduanya adalah bagian penting dari sistem ekonomi negara dan memakai sumber daya dalam meraih tujuan organisasi masing-masing. Yang kedua, itu keduanya tuh cenderung berurusan dengan tantangan yang serupa, terutama terkait kelengkapan sumber daya. Sehingga baik sektor publik maupun swasta dituntut agar memakai sumber daya organisasi dengan cara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga, proses pengendalian manajemen seperti manajemen keuangan umumnya tuh mirip di kedua sektor karena memerlukan informasi yang handal dan relevan dalam menjalankan fungsi manajemen. Yang keempat, itu keduanya tuh menghasilkan produk yang sama atau serupa. Yang terakhir, kedua sektor terikat pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Next. Tujuan sektor publik. Yang pertama itu ada mencapai tujuan utama atau melalui visi dan misi. Organisasi publik sesuai karakteristik organisasi. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, melakukan fungsi manajerial. Yang terakhir, itu memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi. Next. Jenis akuntan sektor publik. Yang pertama ada akuntansi pemerintah. Ini adalah sistem akuntansi di tingkat pemerintah pusat dan mencakup perkiraan biaya dan pertanggungjawaban keuangan untuk Departemen Pemerintahan suatu negara. Yang kedua, akuntansi regional dan lokal. Itu berfokus dalam akuntansi pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten, kota, desa, dan desa. Yang ketiga, akuntansi sektor publik. Itu mengacu pada akuntansi lembaga publik seperti universitas, rumah sakit, dan lembaga penelitian yang didanai oleh pemerintah. Yang terakhir, akuntansi BUMN. Itu mengacu pada badan usaha milik negara yang mengejar tujuan ekonomi tetapi merupakan bagian dari sektor publik. Selanjutnya, praktik akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang pertama, praktik akuntansi untuk kelayakan akuntabilitas. Jika persetujuan DPR atau DPRD atau Direktur Jenderal terpenuhi, kebijakan gaji dan pemasukan lembaga pemerintah pusat dapat dilakukan. Jenis perizinan tersebut biasanya diberikan secara demokratis lewat voting. Yang kedua, prinsip Pluto. Seluruh jumlah yang diberikan dihitung sebagai pengurang pendapatan dan wajib dilaporkan sepenuhnya kepada pihak berwenang yang berwenang. Yang ketiga, periodikal. Itu penerapan yang teratur, berarti semua transaksi pengeluaran harus dicatat sesuai periodenya. Yang terakhir, itu spesifikasi. Apabila terdapat transaksi belanja untuk keperluan tertentu, maka transaksi belanja tersebut harus sesuai persetujuan DPR atau DPRD atau sekretaris. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi sektor publik.
Kritik yang beragam tentang tugas organisasi sektor publik dalam pembangunan sudah berubah secara dramatis. Saat tahun 1950-an dan 1960-an, sektor publik mengemban tugas utama dalam merancang serta melaksanakan taktik pembangunan. Kata sektor publik mulai digunakan saat tahun 1952. Kala itu, sektor publik sering diasosiasikan dengan pengaturan ekonomi secara luas yang berkaitan dengan proses pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan. Kemudian, saat tahun 1970-an, kecaman dan serangan dari kelompok yang mendukung teori pembangunan radikal mulai muncul yang memperlihatkan keraguan terhadap tugas sektor publik dalam pembangunan, di mana sektor publik itu dinilai rendah daripada sektor swasta dan dinilai menghambat pembangunan ekonomi dan sosial karena dianggap sebagai tempat pemborosan dan ketidakefisienan ekonomi. Nah, barulah saat tahun 1980-an, itu berbagai negara industri maju mulai melakukan reformasi sektor publik sebagai respon terhadap macam-macam kecaman yang muncul. Berbagai perubahan telah dilaksanakan, seperti mengadopsi pendekatan NPM dan reinventing government pada berbagai negara, utamanya negara Anglo-Sakon. Dalam meningkatkan performa sektor publik, penting untuk menerapkan praktik dan teknik manajemen dari sektor swasta, yaitu misalnya penggunaan mekanisme pasar, kemudian kompetisi tender, serta privatisasi perusahaan publik. Perubahan dalam sektor publik tentunya akan berdampak pada akuntansi sektor publik, sehingga harus ikut dan melaksanakan penyesuaian diri terhadap perubahan yang ada. Selanjutnya yaitu akuntansi sektor publik dan governance, di mana governance dapat dimaknakan sebagai cara untuk mengelola kepentingan-kepentingan publik. World Bank memberitahu pentingnya pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi oleh pemerintah untuk membangun masyarakat umum. Sementara itu, UNDP fokus terhadap aspek politik, ekonomi, dan administratif pada pengelolaan negara. Nah, ada beberapa karakteristik dari tata pemerintahan yang baik menurut UNDP. Yang pertama itu ada ikut berperan, di mana tiap masyarakat negara memiliki hak bersuara pada pengambilan keputusan, mau secara langsung ataupun lewat lembaga legitimasi yang mewakili kepentingannya. Yang kedua itu ada supremasi hukum, yaitu bahwa hukum harus adil dan diterapkan dengan tidak adanya diskriminasi, terutama dalam hal hak asasi manusia. Yang ketiga, itu ada transparansi, dibuat berdasarkan hak untuk mendapatkan informasi untuk masyarakat yang memerlukan. Kemudian yang keempat, ada daya tanggap, yaitu instansi pemerintah harus responsif dan cepat dalam melayani pemangku kepentingan. Kemudian yang kelima, ada orientasi konsensus, yaitu menghubungkan keperluan yang tidak sama untuk mencapai opsi terkait bagi keperluan masyarakat yang lebih banyak, mau dalam kebijakan ataupun prosedur. Kemudian yang keenam, itu ada ekuitas, yaitu masyarakat umum punya peluang yang setara dalam upaya ditingkatkan atau terjaganya kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, efisiensi dan efektivitas. Nah, dalam proses dan lembaga harus mendapat hasil sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memakai acuan yang ada. Kemudian yang
8 itu ada akuntabilitas, yaitu seseorang yang membuat keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat punya tanggung jawab ke publik dan berbagai lembaga pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, akuntabilitas bergantung pada orang dan sifat keputusan yang diambil. Yang kesembilan, itu ada visi strategis, di mana pimpinan dan masyarakat harus mempunyai pemahaman yang luas tentang tata kelola dan pengembangan manusia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait materi bab 1, yaitu pengantar karakteristik dan lingkungan sektor publik. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.